Kasih sayangmu, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. kasih sayang, Kasih sayang, perlindungan perlindunganku, bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku rindu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Velantropa dengan tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Sorga. Jemaat kami undang bangkit berdiri, marilah kita mengawali kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 13 bait pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, mari kita dasarkan kebaktian ini pada sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Matius mencatat demikian. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Matius 13 ayat 34 dan 35. Mari kita menyatakan penyesalan dan pengakuan salah dan dosa kita dengan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kegembiraan kami direnggut oleh ketakutan dan kepanikan menghadapi COVID-19. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau keseriusan kami ternyata juga dirampas oleh kesembronoan kami. Kami ceroboh, kami sembarangan, sehingga penyakit ini, pandemi ini tidak makin berkurang, melainkan makin bertambah. Bapa yang di surga, ampunilah kami ketika kami mulai meragukan pertolongan-Mu, ketika kami mulai enggan menyatakan bahwa hidup kami, apapun yang kami alami, sesungguhnya kekuatan itu ada di dalam bersyukur. Ya Bapa yang di surga, kami juga mau mengakui salah dan dosa kami pribadi dalam hati kami masing-masing.
Kami percaya ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berbahagia sekalipun kebaktian ini lebih banyak kami lakukan di rumah, namun kami yakin bahwa Tuhanlah yang hadir. Tuhanlah yang melayankan kebaktian ini. Ya, karena ketika firman Tuhan diberitakan, itulah bentuk Tuhan melayani kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus mempersiapkan kami semua, sehingga ada ruang yang amat luas dalam diri kami untuk disapa, dipengaruhi, diubah, dan diperbaharui oleh sabdamu. Kuat kuasa karya firman-Mu kami nantikan dan kami akan dengarkan, kami renungkan, kami masukkan, resapkan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar
daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44 sampai dengan 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang mau memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Perumpamaan. Ya, perumpamaan itu dipakai oleh Yesus dengan maksud 3 hal yang penting menurut saya. Yaitu yang pertama, perumpamaan itu dipakai karena dia dekat dengan hidup sehari-hari. Biji sesawi, ragi, harta terpendam, pukat, itu dekat dengan hidup sehari-hari. Yang kedua, perumpamaan itu dipakai oleh Yesus untuk mempermudah apa yang sulit. Bahkan tadi di awal saya mengatakan apa yang tersembunyi itu oleh Yesus dinyatakan lewat perumpamaan. Apa yang misteri itu dinyatakan oleh Yesus, diceritakan oleh Yesus dengan perumpamaan supaya ngerti. Mempermudah apa yang sulit. Dan yang ketiga, perumpamaan itu dalam bacaan kita dipakai oleh Yesus untuk menceritakan, mengkabarkan tentang hal kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, hidup sebagai warga kerajaan surga. Nah, tentu bicara tentang warga kerajaan surga, maka itu bicara tentang nilai. Itu bicara tentang prinsip-prinsip hidup. Nah, beberapa perumpamaan itu saya mau memperlihatkan. Saudara, yang pertama, biji sesawi. Jadi kalau Yesus memakai biji sesawi, maka Yesus mau mengatakan warga kerajaan surga itu peduli pada yang kecil. Dia tidak meremehkan, dia tidak merendahkan hal-hal kecil. Ya, maka biji sesawi itu lalu dipakai. Betapa banyak dalam hidup ini, saudara, orang seringkali meremehkan hal-hal kecil. Allah, ya, tahu-tahu dia jadi besar. Saudara tahu hal-hal kecil itu kalau diremehkan dia akan merusak. Gedung yang sebesar ini, saudara, bisa rusak hanya karena rayap, bukan karena gajah. Rayap kecil. Jadi hati-hati, karena itu Yesus mau mengatakan hal kerajaan surga itu peduli pada hal-hal kecil.
Setialah pada hal-hal kecil. Lalu yang kedua dipakai ragi, saudara. Ragi itu cukup sedikit. Cukup sedikit. Dan dia lalu mempengaruhi tepung 3 sukat. Ya, mekar. Jadi tidak perlu banyak. Maka warga kerajaan surga itu seumpama ragi berarti dia punya pengaruh, manfaatnya. Tidak penting banyaknya, tapi pengaruhnya itu. Bagaimana punya peran yang mempengaruhi. Lalu harta yang terpendam dan mutiara yang indah, itu berarti warga kerajaan surga itu tahu. Dia tahu memilih, tahu membedakan mana yang amat sangat penting sekali dan yang tidak penting. Supaya hidup ini bukan campur aja gitu loh, saudara. Kita tuh seringkali meminta bolak-balik mintanya yaitu itu. Tidak pernah kita pikirkan, kalau saya berdoa, saya meminta pada Tuhan, saya minta apa toh yang sangat penting. Bolak-balik minta kesehatan, bolak-balik minta berkat. Wong sudah diberkati, sudah sehat. Terus mau apa? Lihat harta terpendam dan mutiara itu, saya menjual seluruhnya dan hanya untuk mengambil itu. Maka memprioritaskan, mengutamakan hal yang sangat penting itu ternyata menjadi karakter, ciri warga kerajaan surga. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara bicara tentang pukat. Dan pukat itu kalau saudara tahu, ya itu kan kayak jala yang ditebarkan toh. Tebarkan lalu ikan dikumpulkan, setelah dikumpulkan lalu dipisahkan, dipilihin. Dan saudara, di dalam perumpamaan yang terakhir inilah kemudian bicara pada akhir zaman. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga yang Yesus ceritakan lewat perumpamaan itu punya waktu sekarang dan nanti. Peduli pada hal yang kecil, berperan yang mempengaruhi, lalu tahu memilih dan membedakan apa yang sangat penting, itu perlu sekarang. Jadi bukan soal nanti. Nah, nanti itu adalah soal ketika ikan yang baik itu dipisahkan dari yang buruk. Ketika orang benar, orang jahat dipisahkan. Saudara-saudara, menjadi ikan yang baik itu berlaku sekarang. Supaya ketika dipisahkan nanti dia tahu bahwa dia telah menjalankan itu. Saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara yang masih mengingat ada ungkapan dari almarhum Monsinyur Sugio Pranoto. Ini Monsinyur Semarang, uskup. Sangat terkenal saya ungkapannya. Dia bilang begini, orang Katolik harus menjadi 100% warga negara Indonesia, 100% warga kerajaan Allah. Itu ungkapan beliau. Jadi kita itu jangan warga negara Indonesianya tidak 100%. Karena kita bicara, wah saya kan kerajaan Allah. Tidak, 100% warga kerajaan Allah, 100% warga negara Indonesia. Berarti sekarang ini dan nanti itu punya relasi yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Kalau benar bahwa kita 100% warga negara Indonesia, lalu pertanyaannya apa yang kita lakukan? Saya yakin hampir tidak ada khotbah yang tidak menyinggung soal pandemi COVID-19. Ya. Kebaktiannya di rumah, tapi ngomongnya selalu harus punya kaitan dengan itu. Oke lah. Bagaimana menjadi warga negara Indonesia sekarang ini? Saudara-saudara, kalau kita ada kelonggaran, sekarang pelonggaran itu dilakukan bukan karena sudah aman. Sekali lagi saya mau mengatakan pelonggaran itu dilakukan bukan karena sudah aman. Karena nyatanya Indonesia kan angkanya tidak pernah di bawah 1000 sekarang. Betul ya? Apalagi Jawa Timur ini tidak pernah.
Nah, karena itu beberapa hari yang lalu kami menjumpai, kami diterima oleh Bu Gubernur, PGIW Jatim ini diterima oleh Gubernur untuk kita mau ngomong-ngomong soal ya apa ini. Ini sudah banyak orang Kristen yang katanya kangen sama gereja, sudah pengen kebaktian di gereja. Lalu Bu Kofifa bilang ya sekarang ya silahkan saja, dan itu mesti diatur dengan daerahnya, dan cobalah, karena ada daerah-daerah yang memang masih merah tetapi beberapa kecamatan atau beberapa desa hijau. Yang penting ikuti betul-betul yang namanya protokol kesehatan dan protokol Menteri Agama. Itu yang harus diikuti. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam jebakan aman yang palsu. Kita sadar bahwa memang belum aman, tetapi karena saya tidak aman, maka saya harus jaga diri. Kalau saya pakai masker itu artinya apa? Maskerku itu menyelamatkan kamu, maskermu menyelamatkan aku, kan gitu. Saudara-saudara, 80% penelitian menyatakan, ini waktu kita ketemu dengan Bu Kofifa juga, 80% daerah wilayah yang sangat berbahaya itu ternyata adalah pasar, kemudian tempat cangkruan, orang yang tidak jaga jarak. Dan di pasar tuh orang berangkatnya pakai masker dengan baik, nanti sebentar lagi makin turun, dan akhirnya enggak. Karena bayangan kalau terus-terusan orang juga enggak kuat. Karena itu mestinya kalau maskeran kan tidak cuma satu. Jadi ada problem di negeri ini ketika Bu Kofifa mengatakan betapa pentingnya ada relawan mandiri. Yang kalau ke pasar kita harus berani ngomong, Bu jenengan pakai masker, karena masker jenengan itu menyelamatkan saya. Cuci tangan, jaga jarak, ora kruntelan, tidak bergerombol. Ya, itu sesuatu yang harus kita biasakan. Kita tidak lagi bisa lalu, enggak lah, kita kan Tuhan kita kan besar. Loh, saudara, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu artinya saya peduli pada hal-hal kecil yang harus kemudian menjadi kebiasaan saya. Saya harus mulai mengatakan hal-hal itu adalah yang penting dalam menjalani kehidupan yang belum aman ini. Saya kira itulah cara kita menjadi warga negara Indonesia dan sekaligus adalah warga kerajaan Allah ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, marilah kita 100% warga negara Indonesia dan 100% warga kerajaan Allah ketika kita peduli pada pandemik COVID-19 ini. Maskermu menyelamatkan aku, maskerku menyelamatkan kamu. Amin. Kami mengundang jemaat berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sensura Morum. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengambil cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus dan menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus
dan berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 Agustus mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, kalau kami diundang untuk ikut perjamuan kudus, kami percaya Tuhan mempersiapkan kami semua, bukan hanya supaya tubuh kami sehat, sehingga tanggal 2 nanti kami bisa kebaktian, tapi juga Tuhan mempersiapkan kami secara jiwa, spiritual kami, bahwa perjamuan kudus itu mempersatukan kami dengan Kristus dan dengan jemaat. Perjamuan kudus itu menjadikan kami warga kerajaan Allah sekaligus warga negara Indonesia. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa satu sama lain. Karena itu biarlah kami sungguh-sungguh menghargai kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa pelonggaran yang terjadi di negeri ini bukan karena sudah aman, tetapi karena memang kami harus menghadapi pandemi COVID ini dengan cara-cara baru. Bagaimana kami hidup bersih, hidup sehat. Itulah cara kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Tuhan juga yang memelihara para aktivis gerejamu. Terima kasih mereka mempersiapkan kebaktian online ini. Tuhan tolong mereka sehingga mereka bersemangat. Kami yakin bahwa Tuhan memelihara mereka. Tuhan mendampingi mereka sehingga mereka senantiasa berjalan di jalan-Mu. Demikian juga kami mempercayakan Bapak Pendeta Untung ke dalam tangan-Mu bersama keluarga. Tuhan memberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan biarlah hidupnya senantiasa semangat dan bermanfaat bagi jemaat-Mu. Bapa yang di surga, tolonglah para lansia supaya mereka tidak gampang berkeluh kesah, mereka tidak gampang putus asa, hanya karena mereka dikatakan sebagai warga dengan rentan yang tinggi. Kiranya kami menjadi lansia yang gembira, yang sehat, yang bersih, yang bersemangat, sehingga kami akan mengatakan bahwa soal wabah, soal sakit penyakit, kami sudah melewatinya. Berbagai macam penyakit melanda kehidupan ini. Dan kiranya kami punya banyak cerita yang bisa kami sampaikan pada generasi muda, pada anak-anak kami yang kuat, yang tubuhnya tegap, yang konon katanya mereka adalah orang-orang masa depan. Tolonglah para pemuda, remaja, dewasa supaya mereka juga tidak sembrono. Bapa yang di surga, tolonglah anak-anak yang harus belajar di rumah, mungkin mereka bosan. Biarlah Tuhan nolong mereka supaya mereka juga menyadari bahwa ada banyak perjuangan yang dilakukan oleh orang tua mereka untuk membekali mereka belajar, memperlengkapi alat ini dan itu supaya mereka bisa belajar dari rumah. Ada banyak fasilitas
dibuat, disediakan untuk mereka. Karena itu biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang tekun, anak-anak yang menggembirakan dan membahagiakan orang tua mereka. Para petinggi, pembesar, penggede negeri kami, kiranya Tuhan tolong supaya mereka kompak, mereka bergotong royong, mereka bersama-sama menghadapi pandemi COVID ini. Biarlah mereka tidak saling menyalahkan, apalagi mereka cuma bisa mengolok-olok apa yang kurang. Justru biarlah bersama-sama mereka memprioritaskan arah hidup bangsa dan negara ini, yakni menghadapi, melawan, dan mengatasi COVID-19. Kami juga mau menghaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat ditransfer ke rekening gereja atau diberikan kepada masing-masing koordinator sektornya. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami akan menyanyikan lagu persembahan yang terambil dari NKB 197 bait pertama. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin das, badai dunia menderu,
tak goyah hatiku, karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau masih terus memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Walaupun di saat pandemi saat ini yang membuat kita semua merasa ketakutan, tapi Engkau terus pelihara kami. Walaupun di saat sulit begini kami pun masih Engkau mampukan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati persembahan kami ini ya Bapa, agar berguna untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan Engkau berkati terus kami jemaat-Mu, walaupun di saat sulit Engkau terus pelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan dan atas kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus melengkapi, memampukan dan beserta saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
jiwaku